iza gangguan orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diganggu Nabi karena dakwah, disakiti iza adza ubih. Kan yang terakhir dari 4 macam wal asri itu kan as-sabru ala ma adza fi. Bersabar atas gangguan manusia terhadap 1, 2, 3. Belajar ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, demi waktu sesungguhnya manusia sangat dalam keadaan rugi semua kecuali 3. Siapa yang 3 yang dikecualikan dari rugi? Orang iman, orang yang belajar dulu. Belajar apa? Budaya Melayu Riau? Hah? Masuk enggak toh? Yang dikatakan ilmu oleh orang salaf apa? Ini akidahnya. Al-ilmu itu apa? Ilmu itu qala Allah, qala Rasulullah. Kata Allah, kata Rasul, itu yang ilmu. Yang selain itu wa mimma siwahuma waswatus syaitani. Selain dari qala Allah, qala Rasulullah itu adalah was alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Siapa yang bilang ini? Orang salaf. Orang terdahulu, alim ulama terdahulu yang lurus jalan di atas Allah dan Rasul. Dia mengatakan, yang dikatakan ilmu apa? Qala Allah, qala Rasulullah. Apa artinya itu? Perkataan Allah dan perkataan Rasul Allah. Selain perkataan Allah dan Rasul Allah, siapa itu? Apa namanya tadi? Was syaitan, bisik-bisik setan. Setan berapa macam? 2, minal jin minan nas. Siapa yang bilang ami apa Allah ini? Allah yang bilang pami nih, yang bilang. Was syaitan itu dari 2 golongan bangsa Sakalain. Tahu Sakalain? Sanafrughu lakum ayyuhas saqalan. Ada Saqalan, ada Sakalain. Apa itu? Kalau Saqalan dalam keadaan mansub, itu kalau dia posisi sebagai maf'ul bih. Kalau Saqalan sebagai fa'il. Marfu' abadan. Tanda marfu'nya untuk musanna adalah alif dan nun. Kalau untuk nasabnya mansub, itu tanda mansubnya adalah ya dan nun. Makanya jadi Saqalaini, karena dia sebagai maf'ul bih. Kalau Saqalan sebagai fa'il. Coba tengok Saqalain mana ayat? Surah Ar-Rahman ambil tuh. Surah Ar-Rahman, sanafrughu lakum itu apa artinya? Coba tengok. Apa artinya, lihat. Kamu arahkan pendidikanmu ke itu. Selain kalau Allah, kalau Rasul, apa tadi? Waswas syaitan. Kalau kenyang dengan selain Quran dan Sunnah, itu kena kenyang dari waswas saja. Apa tadi? Sanafrughu lakum. Ayat ke-18 dan 20. Ayat 30 itu. Ar-Rahman. Masih stabil kan? Belum tidur nampaknya ya. Agak letoy kayaknya. Asaru safar kayaknya, asaru safar, bekas-bekas safar perjalanan.
Nampak apa artinya itu? Sanafruhu ayat 29 atau 30 atau 28 ada enggak? Dapat belum? Ar-Rahman itu surat 55. Surat 55 ayat 28 atau 29. Ada itu? Apa arti sanafruhu? Apa arti sanafruhu lakum? Sanafruhu. Ya, coba kamu tengok apa artinya. Kan nggak tahu kamu ada selama ini kan? Kami akan memberi perhatian sepenuhnya. Kami akan memberikan sepenuhnya kepada ayuhas saqalan, wahai orang-orang yang memenuhi yang apa itu saqalan? Orang-orang yang dua berat di bumi. Manusia dan jin. Itu berat itu, beda dengan kucing, dengan ayam potong. Begitu dipotong udah selesai, habis nyawanya dimakan orang tidak ada lagi. Kalau kita walaupun dikremasi, dibakar, hancur dalam tanah, apa digitukan aja, biar gitu aja. Apa makna sakalain coba? Antum. Makna sakalain itu apa? Dua yang berat, sakala itu sakil itu artinya berat. Apanya yang berat? Tanggung jawabnya berat. Makan riba berat tanggung jawabnya. Menghardik yatim, mencuri, ngutang berat. Durhaka kepada orang tua berat. Bukan ringan antum ini. Tidak sholat, tidak melaksanakan rukun Islam, rukun iman, berat. Kafir tuh, neraka jahanam tuh. Apa dalam ayat apa tuh? Apakah manusia mengira? Apa hasibtum annakum anna khalaqnakum abasa. Apa lagi? Hasibtum annama khalaqnakum abatha wa antum ilaina la turja'un. Wa antum ilaina la turja'un ya. Apakah kamu mengira, Pis? Nah, termasuk antum ini ayat ini. Apakah kamu mengira, apa hasibtum, apakah kalian ini mengira bahwa kami ini menciptakan kalian itu sekedar cipta-cipta gitu aja? Nah, iseng-iseng berhadiah gitu aja, nah. Apa begitu? Surah apa tuh? Surah Al-Mu'minun. Ya. Coba gue tengok betul nggak? Ayat berapa tuh? Perlu nih ayatnya, alamat rumah ini harus dicari. Apakah kalian mengira? Ada orang sekarang mengira dia itu tidak akan dikembalikan lagi. Kalau mati ya habis mati, kayak kodok, kayak kecoa, kayak cicak. Kalau cicak itu bukan sekalen itu, ayam potong bukan sekalen, ikan patin, ikan nila, ikan gurami bukan sekalen. Yang sekalen itu apa? Manusia dan jin. Kenapa sekalen? Karena akan diminta tanggung jawab. Latus alunna yauma idzin anin na'im. Ayat berapa? 115. Coba baca lagi. Apa hasibtum? Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Artikan. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ayat yang senada dengan ini apa? Ada lagi ahasiban nasu ayutraku. Oh, nah satu lagi ayah sabul insano ayutraka sudah. Itu artinya tuh. Surah apa tuh? Surah apa tuh, Pis? Banyak nggak hafal ini, was-was syaitan masuk banyak ya. Apa yang dikatakan ilmu? Qala Allah, qala Rasulullah. Surah apa itu?
Ayah sabul insanu ayut raka sudah. Sering dibaca oleh Abil. Surah Balid. Sudah. Ayut raka sudah. Al-Qiyamah. Coba tengok ayat Al-Qiyamah nih. Apa? Coba antum baca Al-Qiyamah. Coba baca dulu sekali. Ini baru ilmu ini. Belajar yang sebenar belajar itu kalau Allah kalau Rasul. Selain kalau Allah kalau Rasul adalah waswas syaitan. Siapa yang bilang? Ulama salaf yang bilang itu siapa namanya? Entah Rasulullah yang bilang atau ulama. Rasulullah yang bilang ya. Yang dikatakan ilmu itu adalah kalau Allah. Coba kamu tengok di Google lah. Siapa yang mengatakan itu? Karena ada ilmu sekarang gampang mencarinya. Coba baca apa? Ayah, ya. Auzubillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok haknya tidak dikasih sifatnya? Sifatnya agak sempit bunyi sepet. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Qiyamah qi agak ke bawah di bawah tenggorokan di bawah pangkal lidah tuh ti. Kalau ki di depan pangkal lidah itu agak keluar dari pangkal lidah. Kalau ko ti agak ke bawah sedikit. Nah, situ letak makhraj. Apa makhraj? Tempat keluarnya huruf-huruf. Makhrijul huruf, tempat keluar huruf. Berapa macam tempat keluar huruf? Kalau masih ingat tempat-tempat keluar huruf itu ada berapa? 5. Apa saja? Sudah banyak yang lupa ini. Ada berapa tempat keluar huruf itu? Masya Allah. Habis bisa. Ada 5. Yang pertama tempat keluar di bibir namanya disebut syafatani. 2 bibir syafatan. Seperti ba, mim, itu kan huruf bibir tuh kan di bibir tuh. Coba diikat di lem bibirnya, bisa enggak bunyi ba atau mim? Atau ditarik ke atas dua-duanya. Satu ke atas, satu ke bawah. Pegang bibirnya. Sebut mim, bisa enggak? Mim dan ba. Gitu aja bunyi ya. Itu bertanda. Tapi kalau selain mim dan ba di bibir enggak pengaruh dia seperti ha. Ditarik pun bibir 2 nih bikin ha, bisa juga ada ha. Karena mana? Karena letaknya di atas tenggorokan atas. Ha, huruf halqi dia. Tidak butuh kepada bibir lah. Tapi kalau huruf bibir, huruf syafatan yang tempat keluarnya di 2 bibir, itu bibir yang harus ada. Kalau bibir sumbing, bibir lecet, nggak bisa itu. Ya kan? Iya. Itu makhrajul huruf 1. Yang kedua apa lagi? Tempatnya di mana? Di kelopak mata ada tempat keluar. Jadi di mana dia? Lama kali. Di mana? Huruf yang keluar di mana lagi? Satu lagi di lisan. Harful lisan. Seperti sin itu kan lisan itu. Dal, zal itu ujung lidah itu. Huruf lisan. Berarti makhrijul hurufnya di lisan. Yang ketiga apa? Yang ketiga di mana?
di dalam rongga mulut seperti ha atau do, rongga mulut yang berfungsi o, ya. Apalagi ya, sekedar mengenal tempatnya aja dulu, nanti huruf-hurufnya ada di gambarnya tuh. Di mana letak di rongga mulutnya, di mananya. Nah, itu nanti ada detailnya, tengok ada gambar itu. Yang keempat apa lagi? Setelah syafatan, sebelah lisan, sebelah rongga mulut. Apa yang keempat? Yang keempat, tempat huruf yang keempat apa namanya? Gak tahu? Tenggorokan, kerongkongan, tenggorokan, halak, halqi. Nah, kenapa disebut halqi, izhar halqi? Karena huruf izhar yang 6 itu letaknya di tenggorokan, makanya disebut izhar halqi. Kalau izhar safawi apa? Ada izhar itu 2. Ada safawi, ada halqi. Selain mim dan ba itu safawi itu. Iya kan? Dah, yang terakhir apa? Tempat keluar huruf yang terakhir. Gak tahu juga. Genderang telinga lah. Ada keluar di situ. Atau di pelipis mata. Jadi di mana lagi yang terakhir nih? Kalau nggak tahu, ini namanya sebuah kemunduran. Mundur apa maju kayak ini nih, kalau nggak tahu. Huruf-huruf Al-Quran aja di mana tempat keluarnya nggak tahu kita. Padahal yang dikatakan ilmu tadi kata salafus saleh apa? Bukan budaya Melayu Riau, bukan budaya Koteka Papua, bukan budaya orang Mentawai, budaya Minang, bukan itu yang ilmu. Ilmu itu qala Allah, qala Rasulullah. Selain itu menyimpangkan kepada Allah aja. Tidak membicarakan tentang Allah. Ada enggak? Tidak bicara enggak tentang Allah itu, ilmu-ilmu itu. Allah itu punya sifat Rahman, punya sifat Syadidul Iqab, punya sifat apalagi Latifun Khabir. Ada? Nggak dibicarakan selain kalau Allah kalau Rasulullah. Allah itu dianggap nggak ada aja oleh ilmu-ilmu yang lain itu, ya kan? Kurang ajar nah itu. Allah dianggap nggak ada, padahal Allah pencipta semuanya. Siapa yang menciptakan alam langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya? Siapa pemiliknya? Allah. Siapa yang ngatur? Siapa yang memberi rezeki? Allah. Sekarang Allah nggak dibicarakan, nggak disinggung-singgung, dilupa-lupakan begitu aja. Kurang ajar tak? Makanya was-was syaitan namanya. Setiap ilmu yang tidak ada membahas tentang bagaimana Rahman dan Rahimnya Allah, bagaimana Syadidul Iqabnya Allah, itu ilmu yang membuat manusia kufur namanya. Apa kufur itu? Menutup. Apa arti kafir? Kofer atau kofer? Pernah dengar kofer? Cover Lux. Ada buku yang mahal-mahal itu covernya Lux gitu. Ya kan? Kayak buku Aid Al-Qarni La Tahzan, covernya lumayan Luxnya. Ada cover yang lebih mahal lagi, yang lebih Lux dari yang Lux. Berarti bukunya sangat berharga, mahal. Ya bisa jutaan, 2 juta satu, karena kulit bungkusnya aja udah Lux, udah mewah. Nah, apalagi isinya. Makanya kalau untuk buku-buku yang kelas tinggi, covernya Lux. Apa arti cover itu? Pembungkus. Cover itu artinya membungkus. Orang kafir Pak, apa yang dibungkusnya? Dibungkusnya, ditutupnya Allah. Allah itu nggak nampak lagi, terbungkus Pak. Makanya disebut kafir, orang yang menutup keberadaan eksistensi Allah. Tahu eksistensi itu apa? Keberadaan Allah,
status Allah, apa kemahahebatan, kemahamuliaan, kemahapentingan, ya. Penting sekali Allah itu. Kalau Allah nggak ada, bagaimana alam dunia ini? Siapa yang ngatur mengurus? Coba tengok di dalam surah apa tuh? Surat Fatir apa Sabah? Fatir. Udah mulai ngantuk nih ya, gara-gara was-was syaitan. Ya. Kalau kita tidak mempelajari qala Allah, qala Rasulullah, berarti kita mempelajari minal jinnati wan nas itu apa? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas min syarril waswasil. Jadi waswas itu syar. Apa arti syar? Min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan waswasnya khannas. Siapa khannas? Khannas itu apa ya? Nama seorang, nama jin jelek yang selalu membisik-bisiki manusia kepada kejahatan, itu namanya khannas. Ada di situ khannas. Apa arti khannas itu? Gak ada surah Nas. Ah, ini ada nih. Nih. Apa arti khannas itu? Nah, kalau kita tidak mempelajari ilmu qala Allah, qala Rasulullah, kita tidak ngerti khannas. Orang-orang yang berusaha saddun an sabilillah itu termasuk orang awaiqul ilmi. Awaiqul ilmi, penghalang-penghalang ilmu. Saddun dari jin dan manusia. Apa khannas itu? Allazi yuwaswisu fi apa artinya? Yang membisikkan dalam diri manusia, dari manusia. Yang membisikkan kejahatan dalam hati manusia. Itu waswas. Kenapa belajar selain qala Allah qala Rasulullah itu adalah sebuah kejahatan? Tahu antum? Kenapa? Kalau kita belajar selain qala Allah qala Rasulullah adalah sebuah kejahatan. Syaril waswasil khannas. Khannas itu bisikan-bisikan yang menghalang-halangi ilmu Allah dan Rasul. Ya, kenapa disebut kejahatan? Ya, kejahatan. Allah telah banyak berbuat baik, terus Allah ditutup-tutupi. Apa enggak jahat itu? Jahat enggak itu? Sudah menciptakan kita dari enggak ada menjadi ada. Betul? Dari bentuk air hina menjadi cabang bayi, lahir bayi-bayi. Dari lemas tak berdaya merah tak berdaya ketika lahir, terus nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum, dan memperkuat tulang-tulang kokoh, mengokohkan tulang. Tadinya si bayi itu lehernya aja nggak bisa dia menegakkan, harus pakai tangan umi kan. Orang yang menggendong bayi kan, lehernya dipegang banda, apa punggungnya yang dipegang, lehernya ndak, patah itu, bisa jatuh kepalanya. Iya kan? Siapa yang membuat kokoh? Kata Allah dalam surah Al-Insan ayat 30 ayat 28 itu, nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdilan. Surah apa itu? Al-In. Siapa yang membuat Najah itu? Si Najah Allah. Makanya dibilang oleh Allah, nahnu khalaqnahum. Kamilah yang menciptakan mereka, termasuk si Najah, termasuk Nabil, termasuk Nafis, Noval, NN semua 344 ya. Siapa yang menciptakan mereka?
Wa syaddadna asrahum, dan membuat kokoh. Tadinya merah nak berdaya, lahir gemulai. Sekarang main bola bisa dia. Ya main bola, main sepeda. Siapa yang membuat kuat? Umi Abi kah? Enggak, Umi cuma ngasih makan, mendidik aja, merawat, memandikan, menyusui, itu aja ya. Yang membuat kokoh tulang-tulangnya, bisa dia mengangkat kayu broti yang beratnya 40 kilo bisa mengangkat jerigen semen 50 kilo bisa. Bahkan ada angkat besi itu berapa beratnya tuh? 400-500 kilo deh. Kita 100 kilo aja sudah kecapean. Satu karung semen berapa kilo itu? 50 kilo karung semen itu cuma. 1 kilo 2000 kali 50, 100.000 kalau enceran. Kalau dibeli satu karung paling 75.000 cuma. Untung 25.000 enceran ya. Hahaha ya. Siapa yang menciptakan mereka, yang menguatkan tulang-tulang mereka, yang kalau Allah ingin mengganti, walau apa tadi? Badalna walau syi'na badalna amsalahum. Kalau kami mau, kami bisa mengganti. Seperti di Aceh kemarin tahun 2004, tahu apa yang terjadi di Aceh? Tsunami, berapa ratus ribu yang meninggal? Banyak, hampir 300.000. Satu kali tsunami berapa detik cuman? Gak sampai 1 jam, setengah jam gak sampai. Ya, beberapa detik, saat aja, menit aja. Naik air laut, langsung meninggal orangnya. Inilah makna, ini contoh ini. Nahnu khalaqnahum, kamilah yang menciptakan mereka yang ada di Aceh, Nonggro Aceh itu, tempat tsunami itu pada Aceh. Wa syaddadna asrahum, dan kami pula yang menguatkan tulang mereka. Walau syi'na, kalau kami mau, badalna amsalahum, kami bisa mengganti yang sejenis itu. Akan terganti kan? Begitu habis 300.000, diganti ramai lagi. Mungkin dah lebih dari 1,5 juta ya. Payahkah Allah menggantinya? Sebentar, lahir. Besar, lahir, beranak, berlahir. Apalagi anak ayam, sekali lahir sekian banyak, sebentar lahir lagi. Kalau manusia nunggu 9 bulan dulu ya. Bisa, dulu manusia nggak ada, satu cuma Nabi Adam, bikin pasangannya Nabi Hawa. Dari keduanya berkembanglah. Wa khalaqana apa? Wa ittaqullaha ya ayuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Siapa diri yang satu? Nabi Adam. Wa khalaqa minha, dan Allah menciptakan dari diri yang satu itu zaujaha, istrinya, zaujahnya. Ya, istri daripada Nabi Adam itu Allah yang menjadikan, menciptakan. Wa khalaqa minha zaujaha wa bassa, dan Allah juga yang mengembangbiakkan. Dikembangbiakkan enggak? Dari Adam dan Hawa lahir Habil Qabil, sepasang-sepasang, 12 pasang lebih ya, lebih kurang ya kan. Nah dari situ berkembang. Wa bassa minhuma rijalan katsiran, dikembangbiakkan oleh Allah dari 2 orang tadi, Adam dan Hawa, rijalan katsiran,
ya, laki-laki yang sangat banyak, wanisa'a, dan perempuan-perempuan yang banyak juga. Banyak juga perempuan. Aduh, nggak jadi ngaji ya. Nah, inilah supaya kita jangan sampai hilang keyakinan bahwa yang diminta nanti sama kita itu adalah dikubur. Itu yang ditanya apa? Ditanya, kamu sempat insinyur, sempat jadi syekh, sempat menjadi gubernur, presiden? Nggak ada ditanya, nggak sempat malaikat. Belajar kimia, fisika, belajar budaya Melayu Riau, BMR ya. Ada ditanya oleh malaikat di kubur nanti setelah kita mati, meninggalkan dunia. Yang ditanya apa? 3 macam itu apa? Cuman man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Itu yang ditanya antum cuma. Sempat enggak kamu mengumpulkan duit sekian ratus juta? Punya apa lagi? Yang banyak-banyak, yang mahal-mahal itu. Punya kebun enggak? Punya pabrik? Punya ini dan itu? Enggak sempat malaikat nanya. Cuman 3 dia yang tanyanya. Siapa Tuhanmu? Betul enggak Robnya? Apa ya buktinya kamu bertuhankan Rob? Aku belajari kitabnya, Al-Qur'annya aku pelajari. Nah, ini bukti saya. Bukti apa? Saya bertuhankan Allah, ada Quran. Quran itu kalamullah. Aku pelajari, aku baca. Bukan nengok-nengok HP aja terus menerus, bukan game. Bukan selain kalau Allah, kalau Rasul, waswas syaitan. Jadi selain kalau Allah, kalau Rasul adalah waswas syaitan. Itu menyimpangkan saddun an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kebaikan ma'ruf. Ya, cukup? Sudah mandi belum? Mandi lagi ya? Ya, subhanaka Allah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah, jangan sampai kita ini lupa akan kewajiban sebagai manusia.